Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi bersama Arai Channel. Nah, kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara grafting anggur yang baik dan benar. Nah, kita sudah mempersiapkan alat-alatnya. Nah, yang pertama, pastikan punya gunting terlebih dahulu ya kawan-kawan, soalnya ini yang penting karena kita akan memotong batang anggur yang benar-benar keras. Nah, ini batang anggurnya dia stainless, bagus dan sangat tajam. Ini yang terutama, sangat tajam dan stainless, tidak ada sisa-sisa pemotongan yang lain. Soalnya pengaruh terhadap nanti ketika memotong anggur, dia masih ada serabut-serabutnya sedikit. Nah, selanjutnya kita menggunakan cutter. Nah, cutter ini baru kawan-kawan, soalnya ini untuk membuat entres agar jadi dua. Nah, yang pertama pastikan stainless, tajam seperti guntingnya. Nah, ini sangat tajam ini kawan-kawan ya. Nanti bisa dilihat tingkat tajamannya seperti apa ketika mulai proses grafting. Nah, setelah itu kita menggunakan wrapping ya. Ini wrappingnya kita memang memilih wrapping yang sangat tipis kawan-kawan, soalnya takutnya ketika dibuat untuk grafting anggur, kalau terlalu tebal dia nggak mau, istilahnya kalau anggur ceprut, dia mengalami pembusukan. Kalau terlalu tebal ini kan tipis banget kawan, jadi dia mudah untuk seprutnya, tidak menghambat pertumbuhan. Nah, setelah itu kita menggunakan spedol untuk menamai jenis-jenis anggur, karena kita akan menggrafting dua jenis anggur yang berbeda kawan-kawan ya. Seperti itu, ini alat-alatnya. Nah kawan-kawan, kita lanjut ke bagian kedua untuk proses pemilihan bahan. Ini kalau menurut saya ini proses yang paling sensitif untuk proses grafting. Kenapa? Karena ketika kita salah memilih bahan, maka hasilnya dia akan mati dan busuk. Nah, ini saya kasih tips atau cara agar memilih batang anggur yang bagus untuk grafting. Yang pertama, ini kita sudah ada kurang lebih ada 15 jenis, ada 15 anggur, yang mana ini terdapat dua jenis anggur yang berbeda. Ya, ini jenis anggur ini Red Master, sedangkan yang ini kita menggunakan Isabella. Jadi kita mempunyai dua bahan. Yang terutama dalam pengangguran itu adalah pemilihan pada batang anggur. Kenapa kita memilih anggur Isabella dan Red Master? Karena keduanya memiliki kambium seperti ini, kambium atau cairan namanya. Nah, kambium ini sangat penting untuk proses penggraftingan kawan-kawan. Ini yang bisa untuk menyebabkan anggur sepenuhnya hidup, itu adalah kambium. Nah, itu caranya. Yang ini tebal ya kambiumnya kawan-kawan. Untuk pemilihan yang tepat adalah ketika kambiumnya tebal dan sudah bisa siap di grafting. Ini kambium, dan ini sudah kalus kawan-kawan. Nah, ini kalus ya, jadi siap untuk pengakaran dia. Ini sangat bagus untuk proses grafting ya. Ini yang kedua, kita sudah ada dua jenis entres ya. Ini entres jenis Julian sama jenis Ninel kawan-kawan. Nah, kita sudah tahu sendiri kalau kita akan membedakan ini batang bawahnya kawan-kawan. Jadi mata tunas ada di atas, ini mata tunas di atasnya, mata tunas selalu di atas ya. Terus ini batang bawahnya, nanti kita sambung di sini kawan-kawan. Nah, ini juga sama seperti itu. Ini perbedaannya untuk batang jenis Julian agak merah ya kawan-kawan. Ini agak merah, dan ya jenis Ninel agak hijau. Ini perbedaan pada batangnya jenis anggur. Nah, untuk warna buahnya sama-sama merah. Ya, kita langsung saja ke proses grafting. Kita sudah jelaskan untuk bahan dan alatnya tadi. Nah, kita sekarang proses grafting ya kawan-kawan. Kita potong sedikit. Ini potong sedikit. Nah, ini sudah cukup. Kedua, kita memotong entresnya kawan-kawan. Ini jenis Ninel, kita potong dulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita potong, kita hilangkan serabut-serabut kecil pada entresnya pakai pisau ya kawan-kawan ya, biar lebih tajam. Ini pakai pisau kita hilangkan agar tidak terjadi pembusukan pada mata tunas ya kawan-kawan. Fungsinya seperti itu.
Nah sekarang kita bagi menjadi dua kawan-kawan. Ini seperti ini, kita bagi jadi dua. Harus presisi ya kawan-kawan ya, kanan dan kirinya, agar proses pertumbuhannya lancar kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah kanan kirinya juga dikasih sedikit goresan biar ketika kambiumnya bisa lebih cepat masuk pakai entresnya. Nah sekarang kita proses untuk menyambung ya kawan-kawan ya. Ini kita gores sedikit-sedikit, kanan kirinya harus presisi ya kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah ini kambiumnya kawan-kawan, ada putih-putihnya sedikit, ini adalah kambium. Nah setelah kita kupas kulitnya, kita masukkan entresnya ke dalam sini ya kawan-kawan ya. Usahakan tidak ada sisa-sisa seperti ini, jadi presisi, benar-benar presisi seperti ini kawan-kawan, tidak ada sisa pemotongan yang di luar, jadi semuanya masuk ke dalam kulit anggur. Nah setelah itu kita bubble wrap kawan-kawan, semuanya ya kawan-kawan ya, jangan sisakan sedikit pun kulit. Nah ini kita bungkus semuanya sangat rapi ya kawan-kawan ya, usahakan biar tidak ada kambium yang keluar, fungsinya itu. Nah ini mata tunasnya, ini mata tunasnya jangan lupa ya kawan ya, tetap dibalut. Nah seperti ini. Nah ini dia tampak rapi dan bagus, jadi kambiumnya bisa menjadi satu dan menyebabkan tanaman akan seprut dari sini ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini adalah proses grafting yang benar dan baik kawan-kawan. Ini selesai, kita lanjut ke batang yang selanjutnya. Ini menggunakan tadi batang Isabile ya kawan-kawan ya, dia mudah dan sangat bagus. Nah kita coba dengan menggunakan batang yang menggunakan jenis Red Master. Ini yang menggunakan Red Master, kita bisa membedakannya dari kulitnya kan. Kalau Red Master itu agak merah sedikit, sedangkan Isabella dia cenderung putih kalau masih muda ya kawan ya. Kita potong sedikit, menghilangkan kulit-kulit luar yang sudah kering. Sekarang kita ambil entresnya sama seperti tadi kawan-kawan, kita pilih pemilihan mata tunas. Tadi kan mata tunasnya masih hidup, ini mana mata tunasnya masih hidup kawan-kawan ya. Ini mata tunas masih hidup, masih merah, tanda-tanda kehidupan untuk entres anggur. Kita gores lagi dengan presisi. Kita kira-kira aja ya kawan-kawan agar presisi. Nah ini kanan kiri, kita lihat dari kanan kiri nanti sudah presisi belum. Sudah, ini sudah bagus, ini tinggal kita tancapkan ke batang anggurnya. Nah ini. Oke, ini perbedaan, ini kulit luarnya ya kawan ya, kita masukkan ke dalam kulit dalamnya. Nah ini seperti ini, kita masukkan lagi berarti yang penting presisi ya kawan-kawan ya. Nah ini sudah presisi, tidak ada sisi luar sedikit pun. Nah, ini tidak ada goresan yang ada di luar, semuanya masuk ke dalam kulit batang anggur yang bagian bawah. Selanjutnya kita bungkus menggunakan wrapping. Nah, ini fungsinya biar tidak terjadi pembusukan atau biar terjadi ceprut pada mata tunas anggur yang bagian muda atau bagian entresnya. Kita bungkus rapi sampai atas, ini sudah rapi, tinggal mata tunas yang terakhir ya kawan-kawan ya. Inilah cara wrapping atau membungkus pada proses grafting. Nah kita kasih jenis ini, jenis ninel kawan-kawan ya.
N itu jenis ninel kawan-kawan ya. Inilah hasil dari grafting kita tadi. Ini kita pindah ke polybag ukuran 10. Ini ukuran 10 kawan-kawan. Kenapa kita nggak langsung ke polybag besar? Fungsinya untuk agar dia lebih cepat tumbuh, karena kalau dia semakin lebar dia mudah goyang, terutama kemudian dia susah untuk akarnya keluar, dia susah. Nah, nanti kalau sudah keluar akarnya baru kita pindah ke polybag yang besar seperti ini. Nah, ini contohnya kawan-kawan, kita sudah pindah ke polybag dan ini hasilnya ya, seperti ini hasilnya. Bagus kan kawan-kawan, daunnya juga tua, jadi nutrisinya terserap dengan maksimal. Nah seperti itulah kawan-kawan, terima kasih, jangan lupa like and subscribe nya.